Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah menyembunyikan amal soleh ada dua poin yang perlu saya sampaikan. Poin pertama, bahwasanya menampakkan amal soleh itu boleh, bukan berarti tidak boleh. Yang penting seorang tetap ikhlas. Tetapi bagaimanapun menyembunyikan amal soleh itu pahalanya lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menampakkan sedekah, maka itu adalah hal yang baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik lagi bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 271. Jadi, pahala amalan yang tersembunyi lebih besar daripada amalan yang terang-terangan. Nah, syaitan sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ingin berusaha semaksimal mungkin agar pahala kita menjadi berkurang atau menjadi sirna. Ketika seorang sudah beramal soleh dan dia diam-diam, maka syaitan berusaha agar dia cerita. Syaitan menggelitiki hatinya, membuat dia ingin gatal, ingin cerita. Sampai akhirnya dia cerita, entah bulan depan, entah tahun depan, entah 2 tahun kemudian dia cerita, maka berubahlah. Dan dia ceritanya masih ikhlas. Dia cerita sekedar sharing pengalaman, ya. Dan dia masih ikhlas, maka pahalanya berubah. Tadinya dicatat sebagai amalan yang tersembunyi dan pahalanya spesial, kemudian dirubah catatannya menjadi amalan yang nampak. Tetap dapat pahala, tapi pahalanya kurang. Kemudian setan belum puas. Setan ingin lagi dia cerita dan cerita sampai dia cerita supaya riya, supaya dipuji oleh orang. Ketika itu akhirnya dia terjerumus dalam dosa, ya. Karena dia ingin menampakkan, mensum'ahkan amalan yang sudah dia lakukan. Dan itulah tujuan setan, ingin agar pahala kita menjadi sia-sia. Ini poin pertama. Poin kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah semua amal soleh disyariatkan untuk disembunyikan? Diperinci oleh Al-Iz bin Abdissalam bahwasanya amal soleh pada umumnya ada dua. Yang pertama adalah amal soleh yang memang disyariatkan untuk disyiarkan, ya. Ini biasanya berkaitan dengan amalan-amalan yang wajib seperti azan, iqamat, bertakbir, kemudian khutbah, kemudian sholat jamaah, sholat berjamaah, syiar. Kemudian misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, sholat Jumat, sholat Id, mengantar jenazah, ya. Ini perkara-perkara yang memang harus dinampakkan. Ini syiar kaum muslimin, ya. Syiar kaum muslimin, ya. Jangan disembunyikan, justru harus disiarkan. Bagaimana kalau orang yang melakukan amal ini semua, dia tetap mensiarkan dan dia berusaha ikhlas, dia berjuang, ya, untuk tetap ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah amalan-amalan yang tidak demikian. Itu amalan-amalan yang disunahkan untuk disembunyikan, ya, seperti misalnya sholat sunnah, ya, seorang menyembunyikan sholat sunnah, baca Al-Quran, dia berzikir, ya, disembunyikan, ya, seperti ini sunnahnya untuk disembunyikan. Sedekah dia disunahkan untuk apa? Disembunyikan, ya, amalan-amalan yang tidak butuh syiar. Beda dengan kalau sedekah wajib seperti zakat, maka ditampakkan. Kalau sedekah wajib kita tampakkan, ya, agar orang-orang miskin tahu bahwasanya kita bayar zakat, ya, sehingga mereka tidak suudzon, ini orang kaya kok tidak bayar zakat. Kita tampakkan kita bayar zakat, kita berikan kepada tetangga kita, sehingga kita tampakkan, ya, untuk menghilangkan tuduhan yang tidak-tidak. Dan ini juga adalah syiar membayar zakat. Demikian juga misalnya udhiyah tadi masuk dalam golongan yang pertama, adalah kita tampakkan bahwa ini syiar, kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tadi yang sunnah-sunnah seperti baca Quran, zikir, salat sunnah, sedekah sunnah, maka hendaknya kita sembunyikan. Kecuali ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu, kecuali seorang adalah qudwah atau panutan. Seorang adalah panutan, maka tidak mengapa dia nampakkan amal solehnya dengan niat agar diikuti, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha, ya. Barang siapa yang mencontohkan suatu amal yang baik, ya, seperti dia mencontohkan sedekah, maka bagi dia pahala sedekah dan bagi dia pahala orang yang meniru-nirunya. Hadis ini diucapkan oleh Nabi ketika ada seorang sahabat yang bersedekah, setelah dia bersedekah akhirnya diikuti sahabat-sahabat yang lain. Maka jika seorang adalah panutan, maka dia nampakkan amal soleh yang dia kerjakan. Sedekah dia nampakkan, tidak semua tentunya. Dia tampakkan sebagai contoh, sisanya dia sembunyikan, ya. Kemudian juga sholat sunnah, dia sholat rawatib mungkin dia tampakkan agar dilihat oleh orang, agar orang mengikuti. Dia baca Quran di masjid agar orang mengikuti, ya. Seperti ini kalau dia panutan, maka dia nampakkan sebagian amal dia, sisanya dia sembunyikan. Sehingga dia menggabungkan dua-duanya, ada amal yang soleh yang dia sembunyikan, yang pahalanya sangat besar, dan ada amal yang dia tampakkan,
bukan untuk ria, tapi dia bertujuan agar memotivasi orang-orang lain untuk bisa mengikutinya. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat.